Halo anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar Bab 2, cerita tentang Indonesia kita, topik A.1 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. 2. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. 3. Faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Yuk kita ikuti pembelajarannya dengan seksama. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian, jika rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa? Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan dan negara penghasil rempah-rempah. Revolusi industri. Pengembangan kapal. Negara-negara barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih jauh dengan aman berkat munculnya kompas dan kapal-kapal yang lebih kuat. Peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Runtuhnya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara barat mencari jalur perdagangan lain, dan jalur laut ke Asia Tenggara adalah salah satunya. Teori Kopernikus, yaitu teori bumi bulat. Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris. Hal ini membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini dengan melakukan penjelajahan samudera. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis. Tahun kedatangannya sekitar tahun 1511. Tempat kedatangannya ada di pantai utara Sumatera atau di Malaka. Tujuan kedatangannya, pada awalnya kedatangan Portugis untuk melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan menguasai rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi, Malaka atau Malaysia jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512, Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku, dan menguasainya sampai tahun 1615. Yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan sekitar tahun 1521. Tempat kedatangannya ada di pantai Tidore, Maluku. Tujuan kedatangan, selain untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, juga untuk menyebarkan agama secara misionaris. Peristiwa yang terjadi mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Pada awal kedatangan Spanyol, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis dan kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan sekitar tahun 1596. Tempat kedatangannya ada di Pelabuhan Banten.
Tujuan kedatangan mencari daerah penghasil rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Peristiwa yang terjadi menguasai perdagangan di Banten, dilanjutkan dengan pembentukan VOC atau Kongsi Dagang, serta pembentukan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya, kedatangan bangsa Inggris. Tahun kedatangan tahun 1557. Tempat kedatangan ada di Ternate, Maluku. Tujuan kedatangan, tujuan awal mencari rempah-rempah dan memborongnya untuk dibawa ke Inggris. Peristiwa yang terjadi, pada tahun 1811, Inggris datang kembali dengan kapal perang dan mampu merebut Batavia atau Jakarta. Belanda sepakat untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris sehingga Inggris menjajah Indonesia dari 1811 hingga 1816. Yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, gold atau mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, glory atau mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, gospel atau menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Berkembangnya IPTEK seperti 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudera luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah dalam penjelajahan. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.